Sejarah Mesir pertama kali muncul di Mesir Hulu, sebuah lembah sempit di Sungai Nil, sekitar 800 mil dari daerah yang terletak antara Katarak dan Delta, serta di Mesir Hilir, yaitu di delta itu sendiri, membentang sepanjang 100 mil. Lembah Sungai Nil yang subur telah menjadi tempat lahirnya peradaban Mesir kuno, yang berkembang sejak sekitar 3500 sebelum Masehi hingga 343 sebelum Masehi. Hal ini diketahui melalui penemuan sebuah batu bertulisan di daerah Rosetta oleh pasukan Prancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Batu tersebut berhasil diuraikan oleh seorang ilmuwan Prancis, Jean-François Champollion, 1800, yang membuka tabir sejarah Mesir kuno yang berasal dari sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Sungai Nil adalah sungai terpanjang di dunia, dengan panjang mencapai 6.400 km. Sungai ini bermula dari mata air di pegunungan Kilimanjaro di Afrika Timur, mengalir dari selatan ke utara dan bermuara di Laut Tengah. Sungai Nil melewati 4 negara, yaitu Uganda, Sudan, Ethiopia, Mesir. Setiap tahun, Sungai Nil mengalami banjir yang meluap dan menggenangi daerah di kedua sisi sungai, membentuk lembah subur dengan lebar antara 15 hingga 50 km. Di sekitar lembah ini terdapat gurun. Di sebelah timur terdapat gurun Arabia yang berbatasan dengan Laut Merah. Di selatan terdapat gurun Nubia di Sudan. Di barat ada gurun Libya, dan di utara, batas Mesir adalah Laut Tengah. Kesuburan tanah di sekitar lembah Sungai Nil di Mesir disebabkan oleh banjir yang membawa lumpur, yang mengubah padang pasir menjadi tanah subur. Faktor inilah yang menarik perhatian manusia untuk menetap dan mengembangkan peradaban di wilayah tersebut. Peradaban di lembah Sungai Nil dibangun oleh masyarakat Mesir kuno. Mesir merupakan salah satu negara dengan peradaban maju di masa lalu. Hal ini disebabkan oleh kondisi alam yang mendukung perkembangan kebudayaan yang dimiliki oleh Mesir. Alam yang sangat mendukung kemajuan Mesir adalah Sungai Nil. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ada yang mengatakan, tanpa Sungai Nil, Mesir tidak mungkin maju. Mesir adalah hadiah dari Sungai Nil. Namun, seperti yang dikatakan Arnold Toynbee mengenai teori kebudayaan, kemajuan suatu kebudayaan terjadi karena adanya tantangan dan jawaban atas tantangan tersebut. Hal serupa terjadi di Mesir. Awalnya, mereka menghadapi tantangan alam yang sangat besar. Gurun-gurun kering, sebagai akibat dari pergantian musim, memaksa penduduk sekitar Sungai Nil untuk berpikir keras dalam menghadapi ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup mereka. Akhirnya, mereka memutuskan untuk membuat saluran-saluran air yang mengalirkan air dari sungai tersebut. Pembuatan saluran ini memberikan banyak manfaat. Selain untuk mengalirkan air ke daerah-daerah yang kering, juga berfungsi untuk mengatasi banjir yang sering terjadi setiap musim penghujan. Dengan demikian, sungai yang sebelumnya kurang diperhatikan, kini menjadi sumber kehidupan. Aliran air dari sungai tersebut membawa lumpur, yang kemudian mengendap dan menjadi lahan yang subur. Karena kebahagiaan dan dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya sehari-hari lebih dari cukup, kemudian timbullah pemikiran untuk berperkehidupan lebih baik. Pada sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, Mesir mengenal budaya Paleolitikum dengan alat bantuannya berupa kapak genggam. Pada zaman Neolitikum berkembang kebudayaan batu besar, Megalitikum, yang meninggalkan petilasan berupa bangunan yang terbuat dari batu-batu yang besar. Bangunan itu ada yang berupa arca singa berkepala manusia, Sphinx, fungsinya sebagai penjaga piramida yang merupakan makam bagi jenazah raja-raja Mesir yang diawetkan, mumi. Diawetkannya manusia, terutama raja-raja oleh bangsa Mesir karena mereka beranggapan bahwa roh orang mati itu akan hidup terus asalkan jasadnya tidak rusak. Maka orang-orang yang meninggal itu diberikan ramuan-ramuan yang dibuat dari berbagai macam rempah-rempah. Selain itu, mumi tadi diberikan bekal kubur yang beraneka macam. Mereka beranggapan hidup di alam baka adalah sebuah perjalanan yang panjang, dan bekal-bekal itu biasanya berupa perhiasan-perhiasan dan bekal kubur lainnya yang dianggap berharga.
Kebudayaan Mesir yang tertua ditemukan di Al-Badari, yang lebih dikenal dengan kebudayaan Badari. Dari tempat itu ditemukan makam yang disebut Hokerbestatung, yang artinya pemakaman orang yang meninggal dijongkokkan badannya. Kebudayaan Mesir dalam zaman tembaga telah dapat mengolah tembaga dengan baik. Bahkan Kepulauan Siprus telah mempunyai tambang-tambang tembaga. Maka dari itu pulau-pulaunya dinamakan Pulau Siprus, berasal dari kata Siprum yang artinya tembaga. Pada sekitar tahun 5000 sebelum Masehi, Mesir belum berkembang menjadi kekuasaan raja-raja. Mulanya masih terpecah-pecah atas nomen-nomen kerajaan kecil Yunani. Namun lama-kelamaan nomen-nomen itu berhasil dipersatukan menjadi sebuah kerajaan yang agak besar. Kerajaan yang berhasil disatukan di wilayah Mesir bagian selatan beribu kota di Nechen, sedang di Mesir bagian utara beribu kota Buto di lembah Delta. Pada zaman ini, disebut juga Purba Raja, kebudayaan mereka sudah meningkat. Mesir telah mengenal perhitungan tahun. Satu tahun terdiri dari 365 hari. Hitungan tahun dimulai dengan terlihatnya bintang Soris, Sirius, di timur ketika matahari terbit. Kemajuan kebudayaannya tersebut dibuktikan dengan ditemukannya huruf-huruf yang didasarkan pada gambar-gambar binatang. Tiap-tiap binatang mewakili tiap nomen. Binatang ini dianggap sebagai totem atau binatang pelindung yang suci. Pada perkembangan selanjutnya, binatang-binatang itu menjadi lambang dewa yang berkuasa di salah satu nomen. Oleh karena itu beberapa dewa digambarkan dengan kepala burung, serigala, buaya, dan lain-lain. Gambar-gambar ini kemudian berkembang menjadi huruf hieroglif. Mesir memuja banyak dewa atau politeistis. Dewa tertinggi ialah Horus dari Edfu, yang dianggap berhubungan dengan kerajaan Mesir, karena ia merupakan dewa yang terakhir yang berkuasa di Mesir. Kekuasaannya kemudian dipercayakan pada raja-raja Mesir yang disebut Parao. Tempat lahirnya peradaban umat manusia memang di lembah sungai-sungai besar, seperti halnya dengan Mesir Sungai Nil, Mesopotamia Sungai Eufran dan Tigris, India Sungai Indus dan Sungai Gangga. Baik Nil, Eufran, Tigris, Indus, dan Gangga mengandung latar belakang alam yang baik untuk dijadikan sebagai tempat pemukiman permanen dengan alasan 1. Adanya sungai besar dengan luapan airnya secara periodik tahunan, meninggalkan lumpur yang dapat memberikan kesuburan pada tanah sehingga hasil pertanian pun berlimpah. 2. Pada sungai-sungai besar terdapat banyak hewan liar, baik binatang menyusui, aneka burung terbang, dan lain-lain. 3. Sungai besar diapit oleh gurun luas yang berfungsi sebagai penghalang bagi serbuan musuh dari luar. 4. Adanya langit subtropika yang terang, artinya tak berawan di sepanjang tahun, sehingga manusia sempat menyelidiki aneka gerakan benda-benda langit yang dihubungkan dengan kegiatan pertanian. Dari kegiatan itulah maka lahirlah ilmu astronomi dan ilmu pasti yang mendorong berbagai penemuan lain. 43. Keberadaan dan kegiatan umat manusia di lembah sungai-sungai besar tidak hanya menghasilkan pertanian yang makmur sebagai bukti kemajuan peradabannya, akan tetapi kepercayaan dan agama pun diciptakan berdasarkan apa yang dilihat dan dialaminya. Misalnya, burung, kemampuan terbang, singa, lambang kekuatan fisik, buaya, keganasan menyerbu musuh, ular, membahayakan, cerdik, dan burung ibis, lambang kearifan. Karena hal-hal tersebut di atas maka beberapa dewa diberi badan yang aneh seperti Sekhmet, badan wanita tetapi berkepala singa, Sobek, berbadan buaya, Amun, raja dari segala dewa, berkepala kambing liar. Bumi menawarkan 3 tempat yang dapat dijadikan pemukiman bagi umat manusia pada masa lampau, yaitu Nil, Eufran, Tigris, dan Indus memiliki persamaan pada 5 hal. 1. Tersedianya cukup air untuk keperluan irigasi dan transportasi. 2. Banyaknya binatang-binatang liar. 3. Adanya tanaman liar yang dapat dijadikan bahan pangan. 4. Adanya luapan air sungai secara periodik tahunan menyebabkan penduduk tak perlu berpindah-pindah dalam mengusahakan pertanian dan peternakan. 5. Adanya gurun yang mengapit daerah konsentrasi penduduk sehingga mengamankan negeri yang bersangkutan.
Ada bagian masyarakat yang menjadi bebas dari kerja keras, sehingga mereka ini dapat dikhususkan untuk mengembangkan ilmu dan teknik sesuai dengan bakat, keahlian, dan prestasi mereka.